Salam, bertemu lagi dengan saya Untung Suseno dari Yayasan Harmoni Kasih. Masih di dalam tema besar kita Yes We Do. Setelah kita bicara di pertemuan pertama atau di pelajaran pertama mengenai tujuan Allah dalam pernikahan Kristen, saat ini saya akan membicarakan tentang kesatuan atau oneness atau dua menjadi satu di dalam bahasa Alkitab, dan itu yang akan menjadi tema kita. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan demikian di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Teman-teman di dalam Tuhan, keluarga Kristen, relasi suami istri itu sebetulnya adalah gambar dari relasi Allah Tritunggal sendiri. Di dalam relasi Allah Tritunggal itu ada dua hal yang paling penting untuk dipahami. Yang pertama adalah unity, yang kedua adalah uniqueness. Apa itu? Unity adalah kesatuan, bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Uniqueness adalah keunikan, bahwa sekalipun satu, Bapa tidak sama dengan anak, anak tidak sama dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus tidak sama dengan Bapa. Tapi ketiganya adalah satu, ketiganya adalah unik. Demikian juga dengan relasi suami istri. Ketika laki-laki dan perempuan bersatu di dalam ikatan pernikahan, maka mereka punya dua hal yang sangat penting untuk dipahami. Yang pertama adalah uniqueness, yang kedua juga adalah unity. Maka pernikahan tidak pernah menghapuskan keunikan dari masing-masing pasangan itu. Nah, saya akan membicarakan hal yang bagian berikutnya, yaitu kesatuan. Sebab ada hal-hal yang menghalangi kita untuk mengalami kesatuan dalam keunikan yang berbeda tadi. Maka Alkitab mengajari kita prinsip-prinsip bagaimana supaya suami dan istri itu mengalami kesatuan baik dalam pengertian fisikal maupun dalam pengertian emosi, spiritual maupun psikis. Mereka tak terpisah satu dengan yang lain. Yang pertama itu adalah prinsip yang tadi diajarkan di dalam Kejadian 2 ayat 24, yaitu laki-laki akan meninggalkan, atau prinsip meninggalkan. Apa itu meninggalkan? Meninggalkan ini memang punya pengertian emosional maupun ekonomi. Emosional artinya ketika berani menikah, maka dia sekarang tidak lagi dependen kepada orang tuanya. Maka kalau begitu, pengertian dari meninggalkan secara emosi berarti no more dependent on his parent atau her parent atau their parent. Mereka sekarang menjadikan hubungannya dengan pasangannya sebagai suatu prioritas. Kenapa ini penting? Sebab ada yang sudah menikah tetapi tetap terikat dengan orang tuanya secara emosional dan mereka mengalami enmeshment atau kecampur bauran sehingga tidak bisa mengutamakan mana suami, mana mama, mana istri, mana orang tua, dan mengalami banyak sekali konflik akibat tidak bisa mengambil keterpisahan dan priority. Nah, ini penting, saudara-saudara, untuk dipahami bahwa kita harus meninggalkan. Yang kedua itu secara ekonomi. Ini tentu bicara tentang kemandirian. Itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh menerima subsidi dari orang tua, bantuan dari orang tua, pertolongan dari orang tua. Tapi adalah tidak boleh setelah menikah bergantung secara ekonomi kepada orang tua. Kalaupun orang tua membantu, itu pun sukarela dan itu pun semampu mereka. Berani menikah berarti berani menghidupi prinsip meninggalkan. Meninggalkan baik emosional maupun ekonomi. Yang kedua adalah prinsip satu daging. Satu daging seperti yang dikatakan tadi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, keduanya menjadi satu daging. Apa itu satu daging? Ini bicara tentang mutual dependency, di mana keduanya sekarang saling bergantung, saling menguntungkan. Tidak ada yang kemudian
tidak bergantung satu dengan yang lain. Artinya, yang satu melengkapi kekurangan yang satunya, yang satu menambahi kekurangan yang satunya, sehingga terjadi semacam mutual dependency. Nah, keduanya satu daging, berarti mereka saling bergantung, mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi, menjadi satu daging itu punya kesan ada pengorbanan, ada kemandirian, tidak lagi kehidupannya menjadi self-centris. Budaya mutual ini perlu dikembangkan. Sebab apa? Sebab ketika berani menikah, maka pasangan tersebut berarti sudah mau atau rela untuk kehilangan hal-hal yang dia nikmati sebelum menikah. Misalkan apa? Pulang malam, keluyuran tidak jelas, kehidupan yang tidak bertanggung jawab. Sekarang sudah punya pasangan, maka sekarang harus menjadi satu daging, punya dependensi yang mutual satu dengan yang lain. Nah, banyak juga pasangan-pasangan yang tidak paham ini, sehingga bahkan mereka konflik. Kenapa? Karena pasangannya pun mau berbuat baik, tidak dipahami oleh pasangan yang satunya. Mau memberi persembahan, memberi persepuluhan ke gereja, yang satunya tidak cocok karena mereka tidak bertumbuh setara, sehingga mutual dependency ini nggak terjadi dalam relasi suami istri itu. Nah, ini penting untuk dimengerti bagi kita keluarga-keluarga yang mungkin baru menikah, bahwa prinsip ini adalah prinsip mutual dependency. Yang ketiga adalah prinsip tentang keduanya telanjang dan mereka tidak merasa malu. Apa yang dimaksud dengan keduanya telanjang? Ini tidak bicara physically semata. Ini tidak bicara tentang sexuality. Ini juga bicara tentang masalah psikis. Artinya adalah ketika sudah menikah, maka mereka tidak lagi punya hambatan psikis. Untuk apa? Untuk takut membuka diri, untuk takut dikenal dan mengenal. Keduanya kemudian saling membuka diri, transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Ini juga penting karena banyak pasutri yang setelah menikah masih punya simpanan-simpanan rahasia. Misalkan memberi kepada keluarganya sembunyi-sembunyi, misalkan membantu adiknya sembunyi-sembunyi, misalkan kemudian punya tabungan yang sembunyi-sembunyi, punya celengan yang pasangannya tidak tahu, punya PIN ATM yang kemudian tidak tahu pasangannya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari telanjang tanpa merasa malu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya dengan 3 prinsip tadi, konsep Allah terhadap relasi kita supaya mengalami kesatuan itu betul-betul terjadi. Jadi Allah menginginkan saudara menikah, berarti saudara mengalami kesatuan dengan pasangan saudara. Kesatuan bicara tentang mutual dependency, keterbukaan yang transparan tanpa batas. Kesatuan juga bicara tentang kemandirian baik secara emosional maupun ekonomi dari keluarga asal saudara. Kiranya kebenaran ini memberkati saudara, memerdekakan saudara. Salam.